Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Saya lanjutkan untuk materi mata kuliah Sistem E-Business. Kali ini akan kita bahas yaitu tentang E-Environment. Ya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, ya di gambar ini ada namanya business environment. Environment itu secara arti berarti lingkungan hidup, ya, ataupun mungkin melestarikan lingkungan. Jadi di sini dalam arti kita mengembangkan bisnis yang memperdulikan lingkungan, sehingga di sini disimbolkan gambarnya gambar hijau. Jadi dia menggunakan bisnis tapi juga dia melestarikan alam. Nah, business environment ini nantinya yaitu lingkungannya yang akan dibahas yaitu dari mulai lingkungan ekonomi, kemudian dari lingkungan sosial, lingkungan hukum, ya. Kemudian ini sosial sama ya. Kemudian dari lingkungan teknologi. Nah, apa itu e-environment? Kemudian apa keuntungannya? Apa kerugiannya, beberapa contoh-contoh perusahaan yang menggunakan environment akan kita bahas di slide berikutnya. Jadi artinya dari environment ini artinya lingkungan. Lingkungan itu bisa lingkungan hidup, lingkungan keluarga, lingkungan desa, dan sebagainya. Nah, e-environment, E ini adalah elektronik ya, sekarang trennya sudah menggunakan e-commerce, e-government, ya. Kemudian banyak menggunakan E. Ini merupakan atau istilahnya adalah electronic environment. Ini merupakan pengembangan teknologi dan informasi guna melestarikan lingkungan. Jadi di sini pengembangan teknologi informasi itu untuk melestarikan lingkungan. Nanti akan kita lihat kaitannya apa e-environment ini dengan bisnis, ya, dengan e-bisnis. Keuntungan dari e-environment adalah bisa membantu melestarikan lingkungan yang ada di negara, ya, khususnya kalau di sini berarti di negara Indonesia. Dapat mempromosikan kekayaan alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah dan dapat ikut serta dalam program pelestarian alam. Jadi keuntungannya apa? Keuntungannya melestarikan lingkungannya menjadi lestari. Ya. Kemudian dapat mempromosikan kekayaan alam. Kekayaan alamnya itu digali, kemudian bisa dipromosikan, kemudian juga dapat dalam ikut program pelestarian alam. Jadi alamnya lestari. Contoh perusahaan yang sudah menggunakan e-environment ini adalah perusahaan Ferrari. Perusahaan Ferrari itu memproduksi mobil, ya, yang sangat terkenal. Ciri khasnya mobilnya berwarna merah, yang terdapat di Maranello, Italia. Jadi lingkungan kerja dari perusahaan tersebut itu hampir semuanya mengandung e-environment. Artinya apa? Perusahaan mewajibkan semua karyawan yang berangkat bekerja menggunakan sepeda. Dan tidak ada satupun dari mereka yang menggunakan kendaraan bermotor. Nah, ini menarik ya. Menarik artinya sebuah perusahaan yang memproduksi mobilnya tingkat harganya dari sisi fasilitas, dari sisi kecepatan itu sangat tinggi ya, Ferrari. Semua karyawannya yang berangkat kerja itu malah menggunakan sepeda. Ya, tidak ada yang menggunakan kendaraan bermotor. Nah, ini menarik. Ini adalah salah satu contoh dari sebuah perusahaan yang menggunakan environment. Jadi perusahaan Ferrari itu dia mengutamakan lingkungan. Di dalam kantornya itu ada hutan kecil yang sangat sejuk, tidak menggunakan AC.
atau air conditioner untuk meminimalisir dampak pemanasan global. Jadi ini sangat bagus ya. Jadi dia di perusahaannya tidak ada AC dan terdapat hutan kecil. Makanya kalau di rumah itu kita diwajibkan untuk menanam ya, minimal ada 1 pohon di depan rumah kita. Jadi idealnya itu rumah itu enggak semuanya bangunan ya. Ada ruang terbukanya di depan dan di belakang. Kalau saya mungkin konsepnya seperti itu, di depan untuk tanaman minimal ada 1, syukur lebih dari 1 juga lebih baik ya. Ini juga untuk meminimalkan dari dampak pemanasan global. Di belakang juga ada ruang terbuka untuk jemuran, untuk tanaman, dan seterusnya. Nah, di Ferrari ini, pembangkit listrik dalam produksinya, mereka menggunakan pembangkit listrik sendiri, yaitu dari tenaga matahari. Ini keren ya. Jadi dari mulai karyawannya, kemudian dia membuat hutan yang kecil, sangat sejuk, sehingga tidak meminimalkan AC. Kemudian di sana itu pembangkit listriknya juga menggunakan tenaga matahari. Nah, berikutnya ini adalah contoh dari situs web yang berisi tentang e-environment ya, yaitu adalah wwf.or.id ya. Oke, ini situs yang ada di Indonesia ya. Ini tujuan utama apa? Tujuan utama dari WWF ini, dia kenapa membuat situs ini adalah untuk menghentikan dan memperbaiki kerusakan lingkungan. Jadi ini supaya apa? Supaya nanti membangun masa depan di mana hidup bisa selaras dengan alam. Jadi intinya nanti melestarikan keanekaragaman hayati. Berarti kalau ID ini berarti yang ada di Indonesia itu. Ini tujuannya menghentikan dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi serta membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam. Nah, ini sekarang sudah trennya sudah ada ya. Termasuk untuk kendaraan itu ada uji emisi ya. Perusahaan-perusahaannya juga ada, bahkan mungkin sekarang tatarannya di mana? Di RW, di RT itu minimal ada ruang terbuka, kemudian minimal menanam 1 pohon. Nah, visinya apa dari situs tersebut? Adalah pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia untuk kesejahteraan generasi sekarang dan di masa datang. Jadi kita juga harus memikirkan generasi yang akan datang. Ya. Nah, berikutnya lingkungan dari e-environment itu ada 2, yaitu makro dan mikro. Makro environment dan mikro environment. Nah, ini klasifikasi dari kedua lingkungannya. Jadi yang makro itu ada 5, yaitu dari sosial, kemudian ada legal atau etik atau teks ya. Kemudian ada ekonomi, ada politik, teknologi. Kemudian kalau dari mikro ada organization, customer, supplier, kompetitor, mediaris, ada publik. Nah, akan kita bahas satu persatu untuk lingkungan makro maupun lingkungan mikro dari environment. Yang pertama yaitu sosial. Nah, lingkungan makro ini, lingkungan sosial ini, faktor sosial ini, dia menganalisis posisi perusahaan dalam masyarakat dan sikap terhadap isu-isu sosial. Jadi berkaitan dengan sosial. Jadi kalau sekarang ini musimnya bisnis dikembangkan secara sosial, ya ini para pemilik usaha datang memahami bisnis yang merupakan bagian dari masyarakat dalam rangka memenuhi tuntutan yang tinggi dan kebutuhan pelanggan yang penting untuk menyadari semua tren sosial yang menentukan perilaku pelanggan. Jadi aspek sosial ini termasuk kategori aspek yang penting. Ya, jadi sekarang ini bisnisnya dia dikembangkan secara sosial. Artinya apa? Pemilik usaha itu datang memahami bisnis yang bagian dari masyarakat
Untuk apa? Untuk memenuhi tuntutan yang tinggi, kebutuhan pelanggannya apa, ya, tren-tren yang berlaku apa, ya, kemudian kita tahu perilaku pelanggan. Ya. Jadi banyak perusahaan yang bergerak di bidang bisnis, ya, itu kalau tidak bisa menentukan perilaku pelanggannya, itu kemungkinannya ya perusahaannya tidak bisa berkembang, ya, ketinggalan. Ya. Kemudian yang kedua yaitu legal, etik. Ini legal itu faktor hukum, jadi mencakup semua yang berhubungan dengan permasalahan legislatif. Ya. Analisis faktor hukum tujuannya apa? Mengevaluasi pendekatan sebuah perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan hukum, serta kemungkinan perubahan suatu perusahaan dalam bidang hukum untuk menjadi lebih baik lagi. Faktor yang diperlukan apa? Undang-undang perlindungan konsumen, ya, ini lingkungan makronya. Undang-undang kesehatan, undang-undang lingkungan dan keselamatan, hukum ketenagakerjaan. Jadi untuk apa? Membuat environment ini kita butuh lingkungan makro, ya, lingkungan makro di luar, ya, yaitu legal. Legal ini diperhatikan apa? Ini kaitannya yang berhak ini adalah eksekutif, kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, ya, atau presiden. Ini diantaranya bersama dengan legislatif itu merumuskan sebuah undang-undang tentang perlindungan konsumen, kesehatan, ya, sehingga nanti menuju ke environment-nya itu menjadi lebih mudah. Yang ketiga ada ekonomik atau ekonomi. Ini paling penting, ya, dalam hal ini. Kenapa? Karena patokan sebuah perusahaan dalam melakukan pengoperasian bisnis itu terdapat beberapa indikator yang dianggap sebagai faktor penting lain yang menunjang beroperasinya suatu perusahaan, seperti tingkat inflasi, hutang negara, produk domestik bruto, dan lain sebagainya. Ya, ini faktor-faktor yang paling penting. Ya. Yang keempat ada politik. Jadi keputusan politik ini mengenai pengalaman dan pernyataan sangatlah sering berdampak kuat terhadap perekonomian nasional. Yang akhirnya banyak perusahaan mulai sadar untuk mencari analis politik. Ini sekarang ya lagi tren, ya. Jadi kita lihat kebijakan pemerintah apa sehingga untuk menunjang keputusannya kita tahu langkah arahnya, ya. Kalau zaman dulu mungkin pejabat negara itu tahu, ya, kapan BBM akan naik, ya, itu akan tahu sehingga bisa kapan harga ini akan naik, ya, sehingga banyak banyak pedagang, ya, yang di lingkungan tahu politiknya itu sudah tahu dulu ini kemungkinan harga cabai akan naik, ya, karena kelangkaan pupuk ataupun karena faktor-faktor yang lain, ya, misalnya seperti itu. Yang berikutnya lingkungan makro yaitu technological. Jadi teknologi ini faktor penting dalam pengembangan usaha yang harus ditekankan oleh perusahaan. Jadi bisnis modern yang ada sekarang ini dikarenakan adanya kemajuan teknologi. Ya, jadi memang sekarang ini kita menikmati teknologi, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Kalau tidak ada teknologi, ya berat juga, ya, berat juga. Jadi mungkin di awal penyesuaian, ya, mungkin terbiasa tatap muka, sekarang sudah menggunakan teknologi, ada video, ada e-learning, ada tatap muka virtual, dan lain sebagainya. Termasuk kebutuhan belanja, ya, kebutuhan yang lain itu sudah menggunakan teknologi. Setidaknya setiap pemilik bisnis, pengusaha maupun manajer harus mengerti bagaimana cara penggunaan dari teknologi terbaru agar tidak mengalami kegagalan. Berikutnya yaitu lingkungan mikro. Lingkungan mikro ini adalah bagian dari makro. Jadi mikro ini merupakan bagian dari lingkungan makro.
Membahas tentang apa? Hubungan antara perusahaan dengan lingkungan di dalamnya. Jadi perusahaan dengan lingkungan di dalamnya. Yang pertama ada organization. Ya, jadi perusahaan mempunyai organisasi, tujuannya apa? Untuk kegiatan usaha mereka. Jadi ini fungsi organisasi di dalam sebuah perusahaan, ya. Jadi tujuannya adalah untuk kegiatan usahanya. Itu fungsi organisasi. Kemudian yang kedua ada customer. Hasil produksi yang mereka kerjakan tidaklah membohongi konsumen, seperti tidak memberikan zat-zat yang berbahaya dalam makanan yang mereka pasarkan sehingga berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan lain sebagainya. Jadi lingkungan mikro ini, meskipun kita membuat produk makanan ya ataupun produk minuman, tetapi tidak memberikan zat-zat yang berbahaya, misalnya pewarna ya ataupun kandungan-kandungan lain yang kira-kira nanti membahayakan. Kemudian hubungan perusahaan dengan supplier, hubungannya dengan antara perusahaan dengan supplier. Supplier itu orang yang menyuplai ya, menyuplai itu yang memberikan bahan ataupun yang lainnya. Kompetitor, pesaing harus baik, tidak saling menjelek-menjelekan satu sama lain. Sekarang hubungannya bagus ya antara kompetitor, turun harga, tarif ya, tarif internet turun harga semuanya gitu ya. Kalau dulu mungkin saling menjatuhkan. Kemudian keterkaitan perusahaan dengan intermediaris dan publik. Ya, ini adalah lingkungan mikro dari environment. Ya. Berikutnya akan kita bahas kelebihannya apa? Kelebihan dari environment ini. Kelebihan yang pertama yaitu dapat membantu melestarikan lingkungan hidup. Jadi kalau kita menggunakan environment itu nanti kita bisa membantu melestarikan lingkungan hidup. Yang kedua, kelebihannya apa? Dapat mempromosikan kekayaan alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kita menggunakan environment ini salah satunya adalah untuk mempromosikan kekayaan alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Apalagi kalau di Indonesia ini kan banyak pulau ya, banyak pulau, daerahnya mungkin beda-beda, itu nanti bisa dipromosikan untuk kekayaan alamnya. Yang ketiga kelebihannya adalah penginformasian dapat mencakup masyarakat luas. Informasi ini bisa di seluruh dunia. Kekurangannya apa? Sosialisasinya kurang akan hadirnya environment. Sosialisasi memegang peranan penting dalam pencapaian visi dan misi dibuatnya environment. Jika sosialisasinya kurang, masyarakat mungkin tidak akan pernah tahu apa itu environment. Ya. Dengan adanya sosialisasi yang bagus, masyarakat mengetahui visi dan misi dibentuknya environment, sehingga apa yang diinginkan dapat disampaikan dengan baik. Sosialisasinya kurang. Jadi kecenderungan orang itu kalau bisnis, berbicara dengan bisnis, apalagi bisnis, electronic bisnis, itu ya yang pertama itu ya profit. Gimana caranya, yang penting profit. Jadi kadang-kadang kurang memperhatikan hal-hal yang seperti ini, pelestarian alam, ya penggunaan environment dan seterusnya. Berikutnya conclusion atau kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama yaitu kita bahas dari awal environment ini dalam e-bisnis, ya kaitannya dengan e-bisnis, ini adalah setiap perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial. Ya, jadi kaitannya antara environment dengan e-bisnis ini artinya perusahaan itu mempunyai tanggung jawab sosial dalam melaksanakan pergerakan perusahaan. Semakin berkembang perusahaan, pasti semakin besar juga pertanggungjawaban sosial terhadap lingkungan sekitar. Ya. Jadi secara tidak langsung dia punya tanggung jawab sosial. Ya. Jadi semakin besar itu tanggung jawabnya juga semakin besar juga. Kemudian yang kedua, bentuk sosial environment dalam e-bisnis adalah program tanggung jawab sosial sangat beragam, bergantung pada proses interaksi sosial
ya, bersifat sukarela, didasarkan pada dorongan moral dan etika, ini biasanya melebihi dari hanya sekedar kewajiban memenuhi peraturan perundang-undangan ini ya, perundang-undangan. Jadi tanggung jawab sosial ya, ini sukarela ya, sukarela itu ya, seperti di lingkungan kehidupan kita ya, kalau di kampung, di RT, di RW itu ya sosial ya, bisa dilihat sosialnya bagaimana. Ini juga sama di perusahaan ya, sukarela pada dorongan moral dan etika ya. Jadi kalau biasanya kewajiban, nah ini mungkin tidak sekedar itu, tetapi ya tadi di aspek politik tadi memang benar-benar diatur dari aspek legalnya ya, atau aspek hukumnya. Oleh karena itu dalam praktek penerapan program tanggung jawab sosial selalu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Disesuaikan. Idealnya terlebih dahulu dirumuskan bersama antara 3 pilar, yaitu dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat, yang kemudian dilaksanakan sendiri oleh masing-masing perusahaan. Jadi kalau ideal ada duduk bareng dari dunia usaha, kemudian dari pemerintah, ya, masyarakat, ya, ada 3 ini, kemudian dilaksanakan oleh masing-masing perusahaan. Kesimpulan yang ketiga, dampak sosial environment dalam e-bisnis adalah dengan diterapkannya etika bisnis yang disertai tanggung jawab sosial, bisnis akan tumbuh dan berkembang karena terciptanya iklim dan lingkungan yang kondusif. Bisnis dalam kondisi yang demikian diharapkan bisa memacu terjadinya pemerataan. Ya, dampaknya environment dalam e-bisnis ini etika yang disertai dengan tanggung jawab sosial, bisnis akan tumbuh berkembang. Ya, terciptanya iklim dan lingkungan yang kondusif, bisnis dalam kondisi yang demikian bisa memacu terjadinya pemerataan. Kemudian dampak perspektif usaha jangka panjang yang harus lebih diperhatikan perusahaan ini adalah kesadaran akan segudang tanggung jawab sosial sebagai kewajiban organisasi usaha dalam rangka untuk melindungi lingkungan dan memajukan masyarakat di mana organisasi dan pasar perusahaan berada. Jadi kalau dalam persepsi usahanya untuk jangka panjangnya itu harus memperhatikan kesadaran tanggung jawab ya, tanggung jawab sosial perusahaan. Ya, kaitannya dengan lingkungan ini. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di e-learning atau mungkin di grup WA ya, atau di kolom komentar. Saya kira cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.